Bismillah. Wahai para pemimpin, dengarlah peringatanku ini dan takutlah kalian kepada Allah Azza wa Jalla. Surga haram untuk pemimpin yang mati dalam keadaan menipu rakyatnya. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang dibebankan oleh Allah Ta'ala untuk memimpin rakyatnya, lalu mati dalam keadaan menipu rakyat, niscaya Allah Ta'ala akan mengharamkan baginya surga. Mahalnya harga sebuah keadilan. Berharap keadilan dalam sistem demokrasi, bak punggung merindu bulan. Tak akan pernah terjadi karena sudah cacat sejak awal. Jadilah pemimpin yang adil. Allah Ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan, karena Allah menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat dengan takwa, dan bertakwalah, karena sesungguhnya Allah mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Maidah ayat 8. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya orang-orang yang berbuat adil di sisi Allah berada di atas mimbar-mimbar dari cahaya. Di tangan kanan Ar-Rahman, dan dua tangannya adalah kanan, yaitu orang-orang yang berbuat adil dalam keputusan mereka, juga terhadap keluarga dan yang ada di bawah kekuasaannya. Hanya untuk pemimpin yang adil, 3 doa yang tidak tertolak. Doa pemimpin yang adil, orang yang puasa hingga berbuka, dan doa orang yang dizolimi. Adil dalam Islam menempatkan segala sesuatu sesuai tempatnya dan sesuai dengan takarannya. Dan berlaku adillah, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Pemimpin yang durhaka kepada Rabb-nya dan bertindak zalim kepada rakyatnya menjadi sebab dihancurkannya suatu negeri. Allah Ta'ala berfirman, dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri, maka kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu untuk menaati Allah, tetapi mereka melakukan kedurhakaan dalam negeri itu, maka sudah sepantasnya berlaku terhadapnya perkataan atau ketentuan kami. Kemudian kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya. Quran Surah Al-Isra ayat 16. Kabar gembira bagi pemimpin yang adil dan ancaman keras bagi pemimpin yang zalim. Sesungguhnya manusia yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala pada hari kiamat dan paling dekat kedudukannya di sisi Allah Ta'ala adalah pemimpin yang adil. Sedangkan orang yang paling dibenci oleh Allah Ta'ala dan paling jauh kedudukannya dari Allah Ta'ala adalah pemimpin yang zalim. Orang yang paling sakit siksaannya pada hari kiamat adalah pemimpin yang zalim. Suatu negara akan hancur, suatu negeri akan hancur meskipun dia makmur. Mereka berkata, bagaimana suatu negeri hancur sedangkan dia makmur? Ia menjawab, jika pengkhianat menjadi petinggi dan harta dikuasai oleh orang-orang fasik. Jika Rasulullah SAW sudah menyuruh kita untuk bersabar, pendapat siapa lagi yang harus kita ikuti? Sungguh sepeninggalku nanti kalian akan menemui pemimpin-pemimpin yang mementingkan diri mereka sendiri. Maka bersabarlah sampai kalian berjumpa denganku di telaga. Peringatan keras kepada para habaib, para da'i, dan para pendukung pemerintah yang zalim. Dengarlah peringatan ini dan takutlah kalian kepada Allah Ta'ala. Sebagai seorang da'i, syekh atau habaib, saya yakin hadis ini pasti kalian sudah mengetahuinya. Pertanyaannya, bagaimanakah kalian semua menerapkan hadis ini? Atau kalian sembunyikan? Lalu kalian berada di bagian mana? Atau mungkin kalian sudah melupakannya? Baiklah, saya akan ingatkan lagi. Dengarlah baik-baik. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa mendukung kezaliman atau ketidakadilan, maka dia tidak termasuk golongan kami, dan aku tidak termasuk golongan mereka. Hati-hati dengan pemimpin pendusta. Akan ada setelahku nanti para pemimpin yang berdusta. Barang siapa masuk pada mereka lalu membenarkan kebohongan mereka dan mendukung kezaliman mereka, maka dia bukan dari golonganku dan aku bukan dari golongannya, dan dia tidak bisa mendatangi telagaku di hari kiamat. Membela pemimpin yang zalim bukan sifat Ahlussunnah. Sepeninggalku akan ada para pemimpin. Siapa yang mendatangi mereka lalu membenarkan kedustaan mereka dan mendukung kezaliman mereka, maka dia bukan bagian dariku dan aku bukan bagian darinya, dan dia juga tidak akan menemuiku di telaga. Mendoakan keburukan bagi pemimpin yang zalim adalah sunnah yang terlupakan. Ya Allah, siapa saja yang memimpin atau mengurus urusan umatku ini, yang kemudian ia menyayangi mereka, maka sayangilah ia. Dan siapa saja menyusahkan mereka, maka susahkanlah dia. Susahkanlah mereka pemimpin yang menyusahkan rakyatnya. Rasulullah SAW bersabda, Ya Allah,
Barang siapa yang mengurusi urusan umatku, lalu dia menyusahkan mereka, maka susahkanlah dia. Dan siapa yang mengurusi perkara umatku, lalu dia mengasihi mereka, maka kasihanilah dia. Hadis ini sangat jelas sekali bagi orang-orang yang bertakwa. Tetapi hadis ini sangat berat sekali bagi mereka yang sudah terjangkiti penyakit wahan, cinta dunia, takut mati, cinta uang, takut miskin, atau kelaparan. Setelah mendapatkan berbagai kenikmatan yang telah disodorkan oleh para penguasa atau pemimpin, akhirnya mereka lebih memilih diam. Dan seakan-akan hadis ini tidak pernah ada, dan kebanyakan yang terjangkiti penyakit wahan ini adalah para habaib, para da'i dan syekh, dan para pendukung penguasa yang zalim, yang sudah enak menjadi terkenal, dihormati, dan tentunya sudah berharta yang banyak. Jika kalian jujur, pasti kalian akan diasingkan sejauh-jauhnya, bahkan diasingkan di alam lain. Inilah penyebab kezaliman dan kemaksiatan semakin merajalela, karena diamnya para da'i, para habaib dan syekh. Padahal mereka berilmu, mereka mengetahui, tapi mereka menyembunyikannya. Ibaratnya mereka seperti kartun ini, berjalan tanpa kepala. Gambarannya orang yang berilmu tapi menyembunyikan banyak kebenaran, mendukung kezaliman dan kemaksiatan demi kepentingan diri dan mempertahankan kedudukannya di mata masyarakat sebagai orang terkenal dan dihormati. Kalian orang yang berilmu lalu menyembunyikan kebenaran, kalian sangat bertanggung jawab atas kerusakan-kerusakan yang terjadi di dunia ini, menjadikan umat Islam berada dalam kebodohan dan kesesatan. Kalian hanya menunggu azab besar dan kenahan dunia akhirat jika kalian tidak bertobat. Lebih pantas kalian seperti kartun ini, berjalan tanpa kepala. Karena berilmu bukan untuk menjadikan dirinya takut kepada Allah Ta'ala, untuk menjaga dirinya dan keluarganya dari siksa api neraka, tetapi berilmu demi ketenaran dan kedudukannya di mata masyarakat, agar dikatakan sebagai seorang yang alim. Abu Hurairah radhiyallahu anhu beberapa kali menangis hingga jatuh pingsan. Beliau mengabarkan 3 golongan manusia yang pertama kali masuk neraka adalah ahli ilmu, orang yang mati fisabilillah, dan orang yang dermawan. Saya yakin para da'i dan para habaib mengetahui ketiga golongan orang-orang yang akan menjadi bahan bakar neraka nanti. Tapi apakah kalian mengambil pelajaran bagaimana sikap para sahabat yang begitu takutnya termasuk 3 golongan ini? Lalu kalian merasa aman? Maka apakah mereka merasa aman dari makar Allah, dari azab Allah yang tiada terduga? Tidak ada yang merasa aman dari makar Allah kecuali orang-orang yang merugi. Quran Surah Al-A'raf ayat 99. Merasa aman dari makar Allah akan membawa kepada kemaksiatan dan membawa kepada tidak adanya rasa takut kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, perumpamaan orang-orang yang dipikulkan kepadanya Taurat, kemudian mereka tiada memikulnya adalah seperti keledai yang membawa kitab-kitab yang tebal. Amatlah buruknya perumpamaan kaum yang mendustakan ayat-ayat Allah itu, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang zalim. Quran Surat Al-Jum'ah ayat 5. Ayat ini menjelaskan bahwa orang-orang yang hanya sekedar mengetahui kitab tetapi tidak mengamalkannya, sama saja mereka mendustakan ayat-ayatnya. Lalu parahnya lagi jika sampai mereka menjual ayat-ayatnya atau berkedok agama demi mendapatkan keuntungan sedikit di dunia, maka yang terjadi hanyalah kekacauan dan kerusakan yang besar seperti film kartun ini. Umat manusia akan berjalan tanpa arah dan tujuan, berjalan seperti orang yang tidak punya kepala, buta, tuli, dan bisu. Alangkah mengerikannya gambaran akhir zaman ini. Akibatnya terjadilah banyak kerusakan dan kebodohan. Yang alim diam dengan kemaksiatan dan kemungkaran semakin merajalela, dan orang-orang bodoh yang semakin leluasa berbicara dengan dusta dan fitnah memakai logika dan hawa nafsunya sendiri. Zaman yang penuh kedustaan yang sudah digambarkan oleh Rasulullah SAW adalah zaman untuk mengasingkan diri agar dirinya tidak seperti kartun ini. Rasulullah SAW bersabda, Islam bermula dalam keadaan asing dan ia akan kembali menjadi sesuatu yang asing. Maka beruntunglah orang-orang yang terasing itu. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah mencintai hamba yang bertakwa, hamba yang di hatinya selalu merasa cukup dan yang suka mengasingkan diri. Seorang da'i dan habaib yang sudah terkenal dan dihormati di masyarakat sangat sulit sekali mengasingkan diri, dan mudarat besar yang terjadi pada dirinya dan umat, karena para da'i dan habaib begitu berani mengeluarkan fatwa tanpa ilmu atau mengeluarkan banyak dalil-dalil, tapi ujung-ujungnya membenarkan kezaliman dan kemaksiatan. Karena takut ancaman kedudukannya di masyarakat terancam, maka da'i tersebut memanipulasi dalil-dalil
Orang awam mendengarnya luar biasa kagum karena kecerdasannya, dan akhirnya mereka pun lebih tenggelam dalam kemaksiatan dan kemungkaran. Insya Allah Ta'ala akan saya buatkan cuplikan video model da'i ini, bagaimana kelincahan lidahnya memanipulasi dalil-dalil yang ujung-ujungnya menghalalkan suatu perbuatan dosa dan maksiat. Niat mereka menyuruh umat kepada kebaikan malah menjerumuskan ke dalam jurang neraka yang dalam bersama dirinya. Apakah para da'i dan habaib ini sadari atau tidak? Jika tidak, alangkah mengerikannya. Tanda akhir zaman sudah tiba, seperti di kartun ini. Karena sibuk mengurusi urusan umat, akhirnya lupa dirinya sendiri, terjerumus ke dalam neraka. Tidak mau mengasihkan diri, akhirnya rela memotong kepalanya sendiri untuk mengikuti kebanyakan orang. Alangkah rugi dan celakanya. Na'udzubillah. Bersegeralah kalian melakukan amal soleh sebelum datangnya berbagai fitnah yang seperti potongan-potongan malam yang gelap gulita. Pada waktu pagi seorang masih beriman, tetapi di sore hari sudah menjadi kafir. Dan pada waktu sore hari seorang masih beriman, kemudian di pagi harinya sudah menjadi kafir. Hadis riwayat Muslim, Tirmizi, dan Ahmad. Quran Surat Al-An'am ayat 116 Allah Ta'ala berfirman, dan jika kamu mengikuti kebanyakan orang di bumi, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Yang mereka ikuti hanya persangkaan belaka, dan mereka hanyalah membuat kebohongan. Mengasihkan diri ketika masyarakat rusak. Hampir-hampir harta seseorang yang paling baik adalah kambing yang ia pelihara di puncak gunung dan lembah, karena ia lari mengasingkan diri demi menyelamatkan agama dari kerusakan. Sebaik-baik manusia ketika berhadapan dengan hal yang merusak atau tersebarnya kerusakan di muka bumi adalah orang yang memegang tali kekang kudanya menghadapi musuh-musuh Allah. Ia menakut-nakuti mereka, dan mereka pun menakut-nakutinya, atau seseorang yang mengasihkan diri ke lereng-lereng gunung demi menunaikan apa yang menjadi hak Allah Ta'ala. Kerusakan semakin merajalela karena dibungkamnya, bahkan dibunuhnya para ulama yang lurus yang menyuarakan kebenaran yang bisa memojokkan penguasa, atau membungkamnya para da'i dan habaib yang sudah disodorkan berbagai kesenangan dunia. Allah Ta'ala berfirman, maka jika datang kepadamu petunjuk dariku, lalu barang siapa yang mengikuti petunjukku, ia tidak akan sesat dan ia tidak akan celaka. Dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan kami akan menghimpunnya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Quran Surat Toha ayat 124. Bercampurnya lelaki dan wanita dalam pesta yang liar persis zaman jahiliyah dulu. Lalu ada seorang dai mengatakan bahwa Saudi tidak seperti itu. Kalau Saudi kembali ke zaman jahiliyah, berarti kita semua lebih jahiliyah lagi. Apakah dai itu buta dan tuli, tidak mengetahui perkembangan di Arab Saudi? Ataukah dai itu berusaha untuk menutupi realita keadaan di Arab Saudi? Katanya kebaikan mereka banyak. Kebaikan untuk siapa dan untuk apa kebaikan itu? Kalau umat Islam seperti ini keadaannya, sudah pasti kebaikan yang dimaksud dia adalah berbagai aneka kesenangan yang telah diberikan oleh kerajaan kepada dirinya. Tujuannya dai ini untuk membungkam mulut umat Islam. Jangan ambil peduli dengan keadaan Saudi sekarang. Lebih baik sibuk menuntut ilmu saja dan beramal soleh. Pertanyaannya, apa amal soleh itu cuma duduk di atas mimbar saja menyampaikan ilmu agama, sedangkan kemungkaran dan kemaksiatan besar sudah terus-menerus meningkat? Semakin banyaknya para da'i, tapi kenapa kemungkaran dan kemaksiatan semakin merajalela? Untuk apa banyaknya da'i dan banyaknya jamaah kalau cuma sibuk memperbanyak ilmu, tapi tidak menjadikan dirinya takut kepada azab Allah Ta'ala? Apakah kalian sudah berilmu yakin jaminan surga? Lalu bagaimana dengan iblis laknatullah alaih? Iblis raja setan laknatullah alaih itu sangat berilmu tentang ilmu tauhid dan langsung melihat dengan ainul yakin kebesaran dan kemuliaan Allah Ta'ala. Tapi kenapa dia bisa menjadi makhluk durhaka, ingkar, dan akhirnya dikutuk? Apakah para da'i yang sudah banyak menghafal jutaan hadis dan Al-Quran 30 juz beserta artinya sudah menjadi orang yang soleh dan hatinya bisa teguh di atas kebenaran? Apakah kalian para da'i merasa lebih mulia daripada malaikat Jibril alaihissalam yang menangis takut karena Allah Ta'ala akan membalikkan hatinya seperti iblis laknatullah alaih? Dan bagaimana juga para sahabat yang sangat takut, bahkan pingsan mendengar 3 golongan orang yang menjadi bahan api neraka. Salah satunya adalah orang yang berilmu, karena dia tidak ikhlas dan tidak mengamalkan ilmunya. Lalu kalian merasa aman, tidak termasuk 3 golongan itu?
Hanya orang yang ada penyakit di dalam hatinya yang merasa aman dari kemunafikan. Na'udzubillah. Tunggu bagian kedua, insya Allah ta'ala.